إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun nikmat yang kita peroleh kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang kalian peroleh kecuali itu datangnya dari Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Semua kita menginginkan keberkahan dalam hidupnya. Semua kita ingin mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang kita cita-citakan bersama, dan hal itu tidaklah mustahil. Karena keberkahan dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang banyak, sesuatu yang melimpah, itu keberkahan. Dan perlu kita ingat, ketika kita menginginkan keberkahan, keberkahan itu hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wal khairu biyadayk," dan kebaikan keberkahan itu darimu ya Allah, dari tanganmu, bukan dari yang lainnya. Maka kaum muslimin, barang siapa yang mencari keberkahan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah keliru. Saudara-saudaraku, apa pentingnya keberkahan dalam hidup? Keberkahan dalam hidup artinya adalah kehidupan kita diberkahi oleh Allah, diberikan kebaikan, diberikan kemudahan. Allah meridhoi jalan kita, Allah meridhoi usaha kita. Kita ditunjukkan hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Dijauhkan segala musibah, dijauhkan segala ujian. Itulah keberkahan hidup. Para nabi, mereka pun minta keberkahan kepada Allah. Tidak kurang-kurang mereka berdoa, padahal mereka adalah para nabi. Di antaranya Nabi Isa, beliau berdoa, "Wa ja'alani mubarakan aina kuntu." Dan Allah telah menjadikan aku, agar menjadikan aku berkah aina kuntu, dimanapun aku berada. Kita melihat sebagian saudara-saudara kita, dia tinggal di satu tempat membawa kebaikan, mempengaruhi masyarakat untuk kebaikan. Pindah ke tempat lain, dia pun diberkahi. Itu yang kita inginkan. Nabi
Nuh, beliau pernah berdoa, wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan. Wahai Rabb, tempatkanlah aku di satu tempat yang diberkahi. Maka kaum muslimin, kalau para nabi, para rasul, mereka minta keberkahan kepada Allah, bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana lagi dengan kita yang butuh berkah itu turun? Karena kalau keberkahan sudah turun pada seseorang, pada satu masyarakat, maka yang ada adalah kebaikan. Lantas bagaimana kita mendapatkan keberkahan hidup? Bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kuncinya adalah beriman dan bertakwa. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Orang yang ingin berkah hidupnya, iman. Orang yang ingin berkah hidupnya, takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau amana ahlul qura walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama." Walau anna ahlul qura amanu wattaqu, andaikan penduduk negeri mereka beriman dan takwa, apa buah hasilnya? Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama, kami akan bukakan keberkahan dari langit. Syaratnya apa? Iman. Syaratnya apa? Takwa. Maka saudara-saudaraku, para hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin hidup berkah, masyarakat berkah, negeri berkah, pemimpin berkah, iman, takwa. Karena Allah sendiri yang menjanjikan, andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit. Siapa yang paling menepati janji kecuali Allah? Tapi kita harus penuhi syaratnya. Apa? Iman. Apa? Takwa. Beriman kepada Allah, takwa dengan amal soleh, kewajiban kita laksanakan, larangan ditinggalkan, itu namanya berkah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita dan dia beriman, maka akan kami berikan penghidupan yang baik. Tapi syaratnya iman, amal soleh. Saudara-saudara sekalian, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita kadang-kadang mengeluh hidup saya tidak berkah, pekerjaan saya tidak berkah. Kembalikan pada diri kita, sudahkah kita beriman dan beramal soleh? Karena orang yang beriman, orang yang beramal soleh diberikan janji oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami beri kehidupan yang baik, kehidupan yang lancar, berkah. Maka saudaraku, jagalah syariat ini, laksanakanlah kewajiban yang Allah wajibkan, tinggalkan larangan-larangannya, maka kehidupan kita akan berkah dan baik. Yang kedua, bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan hidup? Cara kedua, berpegang teguh dengan agama. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita saksikan bersama banyak kaum muslimin yang meninggalkan ajaran-ajaran agama. Contoh, Salat 5 waktu yang wajib saja banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan. Padahal kita sepakat kalau ditanya apa hukum salat 5 waktu dalam sehari, pasti jawaban kita sama, wajib. Kenapa banyak yang meninggalkan salat 5 waktu? Kalau ingin berkah hidup, jaga salat. Ingin berkah hidup, pekerjaan lancar, usaha bagus, jaga sholat.
Bagaimana mungkin Allah turunkan rizki sementara kita tidak sholat? Kita tidak beribadah kepada yang memberi rizki. Siapa yang memberi rizki? Allah. Jangan tersolat. Nabi kita yang mulia beliau bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Apa maksudnya jaga Allah? Apakah Allah butuh dijaga? Butuh dilindungi? Tidak. Maksud jaga Allah, jaga agama Allah, jaga kewajiban, laksanakan, larangan, tinggalkan. Tidak ada main judi, judi slot, judi online. Tidak ada mabok-mabokan, minum-minuman keras. Tidak ada main wanita, karena ini diharamkan dalam agama. Bagaimana keberkahan turun sementara kita memaksiati Allah? Jangan harap. Berpegang teguhlah dengan agama ini, karena ajaran agama sudah jelas, ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Kunci ketiga agar keberkahan hidup kita dapatkan, mencari rizki yang halal. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin hari-hari ini tidak lagi peduli undang-undang halal. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan lengkap mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita ingin berkah, usahalah yang halal, carilah rizki yang halal. Nabi kita yang mulia, beliau pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling bagus? Nabi bersabda, amalul rajul biyadihi. Pekerjaan yang paling bagus adalah seorang bekerja hasil keringatnya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik. Jadi Nabi ditanya pekerjaan apa yang paling bagus, Nabi kita Muhammad menjawab sallallahu alaihi wasallam, yaitu pekerjaan hasil keringat sendiri dan jual beli yang baik. Apa jual beli yang baik? Jual beli yang diberkahi. Yang Rasulullah mengatakan, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau jual belinya dengan jujur, menjelaskan, nggak ada tipu menipu, tidak ada yang disembunyikan, jujur, tidak ada mengurangi timbangan, burika fi bai'ihima, maka jual belinya akan diberkahi. Allahu Akbar. Wa in katana wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi sebaliknya, kalau menutup-nutupi, ada aib, cacat, jual beli kendaraan, olinya sudah rembes, nggak diceritain, didiemin, disembunyikan, tidak jujur, disembunyikan, bohong, apa kata Nabi? Dihapus keberkahan jual belinya. Jadi kalau kita ingin berkah jual beli yang baik, usaha yang halal, bukan yang haram. Bukan prinsipnya yang penting untung, mau haram nggak peduli. Ini salah. Bagaimana mungkin keberkahan akan turun kalau kita tidak perhatikan undang-undang halal yang ada dalam Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang keempat, agar hidup kita berkah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa dan minta kepada Allah yang menurunkan keberkahan. Maka Nabi mengajarkan kita sebuah doa, wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berkahilah aku terhadap apa yang Engkau berikan. Yang Engkau telah berikan kepadaku, berkahilah. Kita diberikan anak, diberikan istri, diberikan pendapatan, penghasilan, berkahi ya Allah. Karena bukan yang kita inginkan kaya raya tapi tidak berkah. Kita kaya hasil menipu, apa gunanya? Kita kaya hasil korupsi, mencuri, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat akan sangat berat kalau kita tidak perhatikan keberkahan hidup. Wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berkahi aku terhadap apa yang telah Engkau berikan, dan kita sudah diberikan semuanya. Ada yang diberikan tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Maka kita minta keberkahan ini agar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat ringan di sisinya. Akhirnya hanya kepada Allah kita minta keberkahan, hanya kepada Allah kita minta kebaikan, dan semoga kita yang hadir di sini semua termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.